Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu meskipun weekend. Terima kasih juga untuk para konseptor kita. Biasanya dikenal oleh Mbak Ani ya. Mbak Ani kan? Eva 7 nomor 18. Betul ya? Ya. Oke. Dan Pak Imam di Eva 8 nomor 21. Selamat saya ucapkan atas keinginan dan juga kesempatannya mau menjadi sukarelawan di acara Semarak HUT RI ke-76. Nah, lebih lanjut mungkin sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Mungkin Mas Agus sebentar aja ya Mas, nggak perlu lama, nanti disesuaikan aja, dipimpin oleh Mas Agus, agar acara kita lancar ya, insya Allah. Oke. Mas Agus, waktu dan kesempatan dipersilakan Mas Agus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai acara ini, mari kita hadiahkan dan sedekahkan bacaan suratul Fatihah kepada para ulama dan umara yang telah mendahului kita, yang telah rela berkorban dan mewakafkan jiwa dan raga serta harta demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan wasilah ini acara kita ini dilancarkan dan diberkakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua warga Alegria, baik yang ikut Zoom atau yang tidak ikut Zoom, baik yang sehat ataupun yang sakit, terutama bagi warga yang sedang isoman dan yang sedang sakit karena COVID-19, mudah-mudahan dikuatkan iman kita, dikuatkan badan kita, diberikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umur kita, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian di negeri tercinta dan mengangkat wabah COVID-19 di negeri tercinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in wa jamil anbiya'i wal mursalin wa auliya'i sholin wal malaikatul muqarrabin khususan nabi Adam wa minawa wa khususan ila hadrati auliya'illahi fi Jawa Madura wa thumma ila hadrati Jami al-Islati al-Sunnah wal Jamaah khusus Sultan Auliya Sayyidina Syabul Qadir al-Jinani wa Syabasyan Asali radhiyallahu anhum wa thumma ila hadrati jami' ulama wa masyayikh wa sahibil wilayah desa Cipenja wa thumma ila hadrati semua pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia khususun Syekh Ahmad Khalid bin Abdul Latif Manggalar Madura wa Habib Hashim bin Rumah bin Tuwafini radhiyallahu anhu wa hadratu Syekh Imam Hashim Asy'ari wa Kiai Abdul Wahab Basbo wa Kiai B. Susan Suri wa Kiai Ridwan Abdullah Surabaya wa Kiai Abdul Halim Majalengka wa Kiai Abdurrahman Wahid Gusdur wa Kiai Ahmad Dahlan Yogyakarta wa Syekh Mansur Cipenja wa Syekh Rauning Cipenja wa Lurah Namin Sasmibat Cipenja wa Insinyur Soekarno Surabaya wa Muhammad Hatta wa Pangeran Diponegoro wa Kiai Mojo wa Jenderal Sudirman wa Buya Hamka wa Kiai Jadewantara wa Bung Tama wa Tuanku Imam Bojal wa Muhammad Soeharto Jakarta wa Mas Mansur Jawa Timur wa Baharudin B.J. Habibie Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan min hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa barakatil Fatihah bi karamil Fatihah. Anta afdalana abwabal khair wa anta tafadhal alaina bi kullil khair wa anta jana min alil khair. Subhanakallahumma wa tahiyyatun fi salamu wa akhiru ta'awun alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wal virusu qaruna min sayil asqam
Allahumma inna hadal marjudu min junudik tusibu min tasya wa tasrifu man tasya. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimin wa hfadna mimman nafu wa nadar. Fanta khairun hafidha fa anta khairun hafidha fa anta khairun hafidha wa anta arhamur rahimin. Raditu billahi rabbil islami nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi haqqi wasirri wan nuri suratul Fatihah. Iya. Selanjutnya kembali ke Pak RT. Siap. Makasih banyak Pak Agus. Saya mungkin sedikit prolog aja sekitar 5 menit ya, mudah-mudahan nggak lama. Apa yang mau tujuan dan juga rencana yang akan kita lakukan di pertemuan sore hari ini. Oke. Sedikit sharing bahwa mudah-mudahan tujuan ini nanti learning outcomes-nya kita akan tercapai bersama, mengetahui konsep sukarelawan kita oleh Mbak Ani dan Pak Imam. Kemudian nanti mengetahui rangkaian acara memperingati HUT RI ke-76 Klaster Alegria tercipta. Setelah pemaparan, kita akan buka dan meminta suara oleh warga Alegria. Kita menggunakan Google Form. Nanti setelah ini saya share berikut dengan video recording ini dan juga dari masing-masing konseptor ya. Boleh nanti kirim ke saya misalnya. Apapun bentuknya nanti kita share di grup warga sehingga warga bisa melihat secara keseluruhan yang tidak hadir di Zoom ini. Nah, dan yang lebih penting bahwa meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini bisa menjadi ajang silaturahim bagi kita. Ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Secara garis besar, melihat kalau rangkaian acara Semarak HUT RI ke-76 ini, kita sudah lakukan sayembara Pimpro dari 17 sampai 25 Juli. Itu sebetulnya memang ada 4 orang, tapi belakangan ini, yang keduanya malah tidak siap. Jadi yang terpilih adalah Mbak Ani dan Pak Imam, selamat. Kemudian nanti di 30 sampai 1 Agustus ya, hari ini sampai besok hari ini kita sharing konsep dan mendapatkan hasilnya, ketua pelaksananya, kemudian mulai minggu depan di tanggal 2 misalnya kita sudah bisa sosialisasi jenis perlombaan ke warga. Kemudian di minggu depannya lagi, itu rangkaian acaranya itu sudah bisa mulai di tanggal 7 sampai 16 Agustus hingga puncaknya nanti 17 Agustus misalnya kita sudah selesai semua dan hanya bentuk seremonial saja. Jadi kurang lebih rangkaiannya seperti itu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Ini sedikit prolog yang kemarin sebenarnya sudah saya sempat share di grup bahwa tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, keguyuban, semangat aktivitas, dan juga berkreativitas warga untuk mempererat tali silaturahmi, solidaritas, dan kekeluargaan sesama warga. Nah, nantinya akan membuat konsep, terima kasih, mungkin Mbak Ani atau Pak Imam sudah memiliki konsep ya, nanti sebentar lagi kita akan share. Nah, secara internal mempersiapkan konsep 3 kategori sebetulnya, 1 bersifat keluarga, dewasa, dan anak-anak, dan juga secara eksternal, nantinya kita akan mempersiapkan konsep juga untuk ikut memeriahkan perlombaan dalam tingkat RW. Contohnya yang tahun lalu terjadi adalah lomba kebersihan lingkungan ataupun merias Klaster Alegria. Nah, nantinya si ketua pelaksana tersebut akan terus berkoordinasi dengan pengurus RT sehingga mampu memonitor, menjalankan, dan mengevaluasi program. Yang ini sih sudah ya, kalau ini kan udah terpilih ya, jadi nggak perlu saya jelasin lagi. Nah, ini ketentuannya. Saya juga udah japri ke Pak Imam, ke Mbak Ani, bahwa setelah ini akan ada pemaparan baik Mbak Ani dan Pak Imam
tentukan aja nih siapa yang lebih dulu nih, siapa yang mau nih, Pak Imam atau Mbak Ani nih. Nanti akan dikasih waktu sekitar 30 menit. Ladies first. Ladies first. Ya. Gimana? Ladies first? Atau gimana? Oke. Yang ada di Zoom, oke, kalau misalnya konsepnya ladies first? Oke lah ya. Oke ya, sip. Oke ya, siap. Baik Pak. Kemudian nanti diberikan waktu juga untuk warga misalnya bisa mendalami ataupun menanyakan program yang dipaparkan. Yang ketiga, ada sesi tanya jawab pastinya. Dan yang terakhir, setelah semua ini selesai, akan menggunakan Google Form untuk polling tersebut. Ya sih. Ini lebih kepada evaluasi lomba tingkat TWR di tahun 2020 kemarin. Pak Teguh ada di sini, Pak Teguh? Pak Teguh? Pak Teguh ada di sini, Pak Teguh? Ya, oke. Ya, lanjut. Sorry. Siap. Ya, Saya ya, lagi lagi lihat warung. Oh, oke, siap. Nggak apa-apa, Pak Teguh. Itu tadi saya sudah jawab itu, Pak. Jadi ini kan sebagai bahan evaluasi kita. Jadi biar Pak Teguh menyiapkan strategi aja ya. Oh iya ya. Ya, Yang makanya perlu ini sambil dibahas. saya monitor juga ya. Nanti kira-kira dari paparan masing-masing peserta kira-kira mungkin ada masukan dari saya atau misalnya kalau sampai sudah sempurna ya nggak apa-apa, kita tinggal support intinya Oke, buat siap. kebutuhan tim. Baik. Terima kasih. Oke. Kurang lebih itu saja dari saya. Kemudian waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Ani bisa memaparkan. Pak Imam juga nanti saya kasih sebagai co-host ya. Sebentar. Mbak Ani coba di share screen dulu, Mbak Ani. Oke. Mulai? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, warga Alegria. Mungkin ini pertama kali saya untuk bertatap muka via Zoom maupun secara langsung juga, mungkin saya belum pernah ketemu Bapak Ibu. Ini adalah pertama kalinya. Salam kenal dari saya, Ani Nurdiati, FH 7 nomor 18, sampingnya Mas Agus, satu deret sama Mas Teguh. Oke, kali ini saya menerima challenge untuk menjadi calon tim pro dalam acara perayaan HUT RI di klaster kita tercinta. Maka dari itu saya akan memaparkan apa yang menjadi konsep dari saya dalam acara memeriahkan HUT RI tersebut. Oke. Oke, itu sih. Pelaksanaan HUT RI yang tahun 2021 ini adalah tahun ke-76 dan logonya seperti ini sudah diketok palu ya, sudah disahkan oleh Menteri dengan tagline-nya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Terus yang selanjutnya adalah latar belakang dari diadakannya kegiatan perlombaan di klaster Alegria ini adalah satu, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kedua, yaitu mengekspresikan serta menyalurkan potensi yang ada di Alegria, khususnya para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau dari ibu-ibunya sering di grup ibu-ibu itu mereka mempunyai kreativitas tinggi dalam hal mengolah bahan makanan. Terus yang ketiga, latar belakang dari diadakannya kegiatan perlombaan ini adalah meningkatkan imunitas. Kenapa imunitas? Ketika kita bisa
bergerak, kita bisa melakukan sesuatu kegiatan yang positif yang bersama-sama dengan keluarga, insya Allah itu imunitas dalam tubuh kita itu akan meningkat, sehingga tubuh kita dan warga Alegria pada khususnya itu akan menjadi sehat semua dan pastinya akan bahagia. Yang selanjutnya adalah tema dari kegiatan ini, saya tetap mengikuti yang dari pemerintah, yaitu Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Tapi karena kita ada di Alegria, maka dari itu kita berharap bahwa Alegria akan tetap tangguh dan Alegria akan tetap tumbuh di masa pandemi COVID seperti ini. Selanjutnya, jenis perlombaan seperti apa yang saya rancang? Yang ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah lomba untuk anak. Yang kedua yaitu lomba untuk orang dewasa dalam hal ini bapak atau ibu. Dan yang ketiga adalah lomba untuk keluarga. Lomba untuk anak ini jenisnya seperti apa? Yang pertama adalah anak pasti identik dengan yang namanya coret-mencoret, gambar-menggambar. Maka yang namanya lomba mewarnai itu sepertinya menjadi hal yang wajib bagi anak-anak. Maka dari itu saya memasukkan untuk diadakan adanya lomba mewarnai bagi anak-anak. Yang kedua adalah lomba foto baju adat Nusantara. Anak-anak di sini memakai baju adat dari daerahnya masing-masing dan nantinya pastinya akan dalam bentuk foto. Silahkan berekspresi dengan baju adat dari daerahnya masing-masing. Terus yang ketiga adalah lomba make up. Tapi ayah, kenapa? Dan ini anak-anak yang melakukan. Kita di sini adalah untuk adanya lomba ini untuk mempererat tali keluarga, mempererat makin antara anak dan ayah, juga ibu. Kalau selama ini anak-anak itu kan lebih cenderungnya ke ibu. Untuk lomba kali ini, biar terjalin kedekatan antara anak dan ayah, maka dalam hal lomba make up ini yang di make upin ini adalah ayah, yang memake upin itu adalah anak-anak. Bukan berarti kenapa sih bapak-bapak yang harus di make upin nanti ada pikiran positif, enggak seperti itu. Kita ingin lihat kreativitas anak juga dan bapak-bapak juga bisa merasakan ternyata begini tuh rasanya di make up kayak gitu. Ada waktu tertentu, ada waktu menunggunya dan juga harus sabar begitu. Selanjutnya yaitu adalah lomba untuk orang dewasa. Yang pertama lomba foto mirip pahlawan nasional. Contohnya seperti ini. Kalau lomba foto mirip pahlawan nasional ini berlaku bagi Bapak Ibu, silahkan monggo. Kalau bapak-bapak kan pasti dengan kalau di sini adalah pahlawan Patimura, silahkan difoto di grid antara pahlawan dengan foto bapak ibu, foto bapak. Kalau yang ibu-ibu biasanya kan kalau pahlawan perempuan seperti Cut Nyadin, R.A. Kartini, silahkan juga melakukan foto yang hampir mirip dengan foto pahlawan nasional. Lomba yang kedua yaitu ini untuk lomba membuat kue dengan tema merah putih. Di sini silahkan bapak-bapak, kalau bapak-bapak memang pinter berkreasi, pasti banyak sih juga yang bapak-bapak pinter berkreasi untuk membuat kue, silahkan berkreasi untuk membuat kue atau jajanan pasar yang bertema merah putih. Dalam lomba kue tersebut, ini adalah nanti yang akan dikirimkan adalah berupa video. Videonya apa? Dari proses awal yaitu pengadonan, terus pada waktu proses pembuatan, dan yang terakhir adalah plating pada saat penyajian. Karena ditakutkan semisal hanya lomba menghias kue merah putih, takutnya lomba tersebut kue tersebut itu beli dari luar. Kita ingin tahu prosesnya itu dari awal pembuatan sampai platingnya itu seperti apa. Bukan cita rasa yang kita nilai, tapi adalah platingnya, penyajiannya.
Karena kalau lomba cita rasa itu kan kita harus door to door, setidaknya kita harus mencicipi, karena kita kan masih dalam kondisi COVID dan kita harus menjaga prokes, maka silahkan Bapak Ibu yang nyicipin sendiri gitu. Jadi kita hanya butuh proses pembuatan dan juga penyajiannya. Selanjutnya yaitu untuk lomba foto keluarga, yaitu berupa lomba foto keluarga dengan tema merah putih. Silakan Bapak Ibu sekeluarga untuk melakukan foto yang bertemanya merah putih di rumah Bapak Ibu sendiri. Silakan dengan gaya bebas, yang penting unik dan menarik. Selanjutnya yaitu adalah mekanisme lomba. Semua lomba dilakukan di rumah masing-masing Bapak Ibu. Terus masing-masing peserta lomba hanya boleh mengirimkan satu untuk setiap jenis lomba. Lomba berarti dalam satu rumah itu silahkan mengikuti semua jenis lomba, tapi hanya boleh mengirimkan satu sekali saja ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga adalah untuk lomba mewarnai, membuat kue, tema merah putih, dan juga lomba make up harus berupa video dengan durasi maksimal 5 menit yang terdiri dari awal, proses, dan akhir. Itu kan yang namanya masak kan tidak mungkin 5 menit, dan namanya make up kan tidak mungkin 5 menit. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di HP untuk editing, jadi tidak perlu khawatir. Itu ada, yang penting ketika proses awal, ketika mulai, ketika sedang terjadi atau prosesnya sama endingnya itu bisa ke-record dengan baik. Terus yang selanjutnya adalah syarat peserta. Siapakah yang boleh mengikuti lomba? Pastinya adalah seluruh warga Alegria. Terus kalau warga Alegria tapi tidak tinggal di Alegria bagaimana? Ya monggo saja sambil menyebutkan nomor rumahnya gitu. Itu menurut saya. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana cara pengiriman hasil karya tersebut. Ini saya sebenarnya masih bingung sih pengirimannya bagaimana, tapi melihat kemarin pas foto saya sama Pak Imam dipasang di IG-nya The Cluster Alegria, saya berpikir oh peserta wajib mengupload hasil karyanya ke Instagram masing-masing dengan meng-tag Instagram dari Cluster di Alegria, dan dibuatlah hashtag Semarak HUT RI 76 di Alegria. Terus yang selanjutnya adalah mekanisme seleksi lomba. Bagaimana lomba itu diseleksinya? Ketika babak eliminasi akan dilakukan oleh tim juri independen. Dalam artian nanti panitia mungkin akan membuat juri tersendiri untuk memilih-milih mana foto, mana video yang layak untuk maju ke babak selanjutnya. Setelah mencapai 3 besar, seluruh warga di Alegria akan menjadi juri dengan mengisi Google Form sebagai bahan penilaian untuk semua perlombaan. Kenapa tidak menggunakan sosmed? Kenapa tidak menggunakan Instagram, Twitter, or Facebook? Karena apa? Ini kan lomba diperuntukkan untuk warga Alegria. Satu orang warga Alegria dengan satu orang warga Alegria yang lain itu pasti follower di IG-nya itu beda-beda. Kalau menggunakan followers IG antara warga yang satu dengan warga yang lainnya, dan mungkin gambar yang satu dengan gambar yang lainnya, itu pasti akan hasilnya beda. Karena yang namanya Facebook, yang namanya Twitter, yang namanya Instagram itu kan seluruh dunia. Ini adalah perlombaan khusus untuk warga Alegria. Jadi lomba ini untuk warga Alegria dan dinilai juga oleh warga Alegria, dan semoga juga nanti akan fair play mainnya. Nah, udah selesai Bapak Ibu. Terima kasih pemaparan dari saya. Hanya sekian. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan dan mungkin masih banyak kekurangan, saya mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani, boleh di slide yang keluarga, yang foto keluarga dong. Oke.
Oke. Tadi screenshot, jadi kurang lebih warga yang saat ini yang tidak ada di Zoom tuh bisa tahu Oke, konsepnya. baiklah. Sip. Udah sih, itu aja. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan oleh Mbak Ani, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Usul teh presentasi dulu semua baru kita buka tanya jawab. Oh gitu. Baik Pak. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan ke konseptor kedua ya Pak Batiar. Halo Pak. Ada Uti tuh. Ada Uti ya. Halo Uti. Pak Batiar, berarti kita lanjutkan ke konseptor kedua ya Pak? Iya Pak. Oke, baik. Kita tanya ke arah mana pertanyaannya nanti. Oh siap. Oke. Pak Imam. Pak Imam. Masih di unmute. Di mute. Pak Imam. Halo Pak Imam. Ya, Mas Teh. Ya, siap. Waduh, background saya hilang nih. Udahlah, tanpa background aja. Ya, tambah background aja deh Pak, nggak apa-apa. Background ya. Siap. Soalnya saya lagi di depan rumah. Siap. Bentar, saya bilang backgroundnya hilang. Sudah bisa belum Pak share screen? Saya tadi sudah ya? Oke. Share screen-nya ya, bentar. Ya. Udah nampak ya, Mas Teh ya? Nampak Bang. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore buat Bapak Ibu semua. Izinkan pada kali ini saya untuk memaparkan apa yang kepengen saya jalankan ketika nanti untuk Alegria ada Semarak Kemerdekaan, perayaan Semarak Kemerdekaan. Dalam hal ini mungkin semua yang di sharing sama Ibu siapa? Niponia ya? Mbak Ani. Ya, intinya hampir sama dengan apa yang saya akan presentasikan karena semua itu kan SNI ya, Standar Nasional Indonesia ya. Jadi untuk kalau di persyaratan ataupun di sayembara yang diberikan sama Mas T, kita out of the box ya, tinggal kita ini aja aplikasikan, misalnya lomba mewarnai gambar di atas genteng itu kan out the box itu. Jadi nanti pengaplikasiannya aja. Oke. Pertama-tama untuk event kali ini saya akan menggunakan tagline Alegria Memanggil. Kenapa saya menggunakan tagline Alegria Memanggil? Karena yuk inilah, mari kita bersama-sama merayakan berpesta pora untuk Semarak Kemerdekaan Indonesia. Karena tahun kemarin dalam arti tahun kemarin saya pertama kali hidup di Alegria itu kita mungkin tidak ada perayaan apapun ya Mas ya. Itu sehingga pada tahun ini saya mempunyai keinginan kita harus bergerak semua. Ini pesta rakyat, ini pesta kemerdekaan. Ya marilah kita bersama-sama. Di sini saya memakai tagline Alegria Memanggil. Alegria Memanggil seperti ini. Untuk ada dua kriteria yang saya berikan, yakni Semarak Kemerdekaan dan pemenangan kebersihan lingkungan. Untuk latar belakang perayaan kemerdekaan ini adalah sesuai standar bahwa Hari Kemerdekaan adalah tonggak sejarah perjuangan bangsa kita, di mana kita harus menghargai, menghormati, dan juga mengenang jasa-jasa pahlawan dalam memperebutkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda, Jepang, gitu. Kemudian untuk berikutnya,
Untuk tema yang saya masukkan di sini, saya melakukan ataupun mengacu pada tema yang ada dari pemerintah, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia pokoknya Indonesia Tangguh dan Indonesia itu punya ketutupan nih sebenarnya, jadi saya nggak bisa buka. Indonesia Tumbuh, oke. Dalam arti kita harus tangguh menghadapi pandemi yang saat ini melanda kita, dan kita juga harus tumbuh tidak terpuruk karena imbas dari pandemi. Dalam arti kita harus benar-benar tidak menyerah pada keadaan. Dalam arti mari kita bersama-sama membuat semarak perayaan kemerdekaan ke-70 ini dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Dalam arti sesuai yang diberikan ke kita, dalam arti internal ya, ada internal dan eksternal. Itu landasan berpikir yang saya buat. Kemudian untuk selanjutnya, maksud dan tujuannya di sini, kenapa saya tadi ada dua tugas utama kita. Yang pertama buat intern, dan kemudian yang buat eksternal. Dalam arti untuk yang internal saya bagi adalah dari warga untuk generasi penerus bangsa. Dalam arti event ini kita buat dari warga untuk anak-anak dari warga ataupun putra-putri generasi muda yang ada di Alegria, yang pada dasarnya adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan daya kreativitas dan juga sedikit memberikan edukasi akan dasar kebanggaan agar menjadi bangga menjadi anak Indonesia. Yang kedua, masih berhubungan dengan keluarga. Di sini saya punya nama tagline-nya, yaitu kehangatan keluarga untuk Indonesia. Dalam arti event ini menggambarkan kehangatan keluarga, seluruh warga Alegria dalam merayakan kemerdekaannya, tapi versi dari mereka masing-masing. Seperti itu. Untuk yang ketiga adalah masuk di intern, itu adalah untuk Alegria. Maksudnya seremoni kemerdekaan dalam hari ini. Mungkin untuk seremoni kemerdekaan ini ada dua yang mungkin coba akan saya tampilkan, yakni untuk seremoni untuk mengenang, dalam arti kalau bahasanya tirakat dan sebagainya. Yang kedua yaitu seremoni kemerdekaan, di mana nantinya untuk malam tirakat itu atau perenungan itu kita akan di tanggal 16, itu bisa virtual maupun on venue, tergantung nanti kebijakan pemerintah kita untuk bisa berkumpul ataupun tidak. Kemudian yang kedua yaitu di tanggal 17-nya ya kita bersukaria gembira, dalam arti kita menikmati detik-detik proklamasi maupun untuk kita mungkin seremonial upacara bendera di rumah masing-masing dengan diberi tanda, itu nanti akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah untuk yang eksternal atau kedua, yaitu pemenangan kebersihan lingkungan. Seperti yang tadi mungkin sedikit di-share sama Mas RT, ada beberapa poin utama dalam arti untuk penilaian dari tingkat RW ya. Ada berapa poin itu, dalam arti itu yang harus kita menangkan, dalam arti itu yang harus kita tinjau semua, itu yang harus kita fokuskan. Agar tahun ini piala kebersihan, kalau ada pialanya itu berada di Alegria. Kemudian untuk nantinya berikutnya ke depannya, jangan sampai piala itu keluar dari Alegria. Dan semua yang coba saya sharing di sini, ataupun yang coba saya kepengen adakan, itu tujuannya satu, buat kita bersama. Semua event yang saya buat ini membutuhkan dukungan, partisipasi, dan kontribusi dari warga, untuk warga dan oleh warga. Jadi kalau bukan kita semua, siapa lagi? Di mana saya mengharapkan semuanya bisa melebur jadi satu, lupakan perbedaan agama dan semuanya. Yuk kita bersenang-senang, kita rayakan kemerdekaan ini, kita bersemarak untuk memperingati hari kemerdekaan.
soundnya belum dipencet seperti apa Imam? Ada suara nggak Pak? Nggak, saya nggak pakai suara. Oh memang nggak pakai suara, oke. Iya. Ini tadi keresep, jadi ulang dari awal. Mohon maaf. Oke, di sini untuk Semarak Kemerdekaan ini, saya bagi dalam kemerihan seperti yang tadi saya sampaikan dari warga untuk generasi penerus. Mungkin sama dengan konsepnya apa yang disampaikan oleh Mbak Ani tadi, event mewarnai dalam arti untuk venue-nya bisa di rumah ataupun virtual, kita berikan gambar untuk diwarnai itu dengan tema kemerdekaan yang sudah kita pilih. Jadi tugas dari anak-anak yang ada di Klaster Alegria ini semuanya dapat ikut dalam arti karena menggambar ini kan saya pakai rentang umur 3 tahun sampai 10 tahun. Dalam arti bagi saya 3 sampai 10 tahun itu mereka udah bisa bermain dengan krayon atau mesin warna seperti itu. Dalam mewarnai ini saya menyarankan untuk menggunakan 2 bahan, yaitu krayon ataupun pensil warna. Tidak boleh di luar dari bahan itu. Karena apa? Kita kepengen cari cara yang murah dan semua orang bisa menggunakannya seperti itu. Even karena cat air kan kadang-kadang ada juga yang mungkin anak-anak yang udah bisa bermain dengan cat air, tapi dalam arti di sini saya mencoba yang umum aja, krayon dan atau pensil warna. Misalnya dilakukan di rumah masing-masing, nantinya harinya akan kita tentukan dengan waktu yang diberikan 3 jam. Di sini orang tua itu kita larang untuk ikut membantu mewarnai, tapi ketika orang tua itu untuk membantu merangsang otak dari anak-anak untuk meningkatkan kerja kita perbolehkan, tapi tidak boleh untuk dia ikut mewarnai di lembar kegiatan seperti itu. Yang kedua adalah masih di Semarak Kemerdekaan, kemerihan dari warga untuk generasi penerus dengan anak lagi, yaitu event menggambar. Kalau tadi kita event mewarnai, dalam arti gambar yang ada udah kita berikan, tinggal diwarnai. Nanti untuk event menggambar ini, jadi kita beri kebebasan anak-anak itu untuk menggambar sesuai dengan kreativitas mereka, dengan temanya tetap tema kemerdekaan ataupun nasional. Berarti terserah mereka. Berarti kita nggak badas mereka harus menggambar pahlawan, menggambar apa. Yang penting dalam arti adalah kita pengen tahu supaya mereka itu kreativitasnya untuk menjadi anak Indonesia itu seperti apa. Jadi nantinya mungkin untuk yang menggambar dan event mewarnai ini kan saya lihat di Klaster ini banyak tenaga pengajar seperti Pak Batiar, Pemdadi yang sekarang gundul dan semuanya itu kan nanti bisa untuk memberikan sharing advice bagusnya seperti apa nantinya. Kemudian untuk yang selanjutnya yakni kemerihan dari warga untuk dari terus lagi yaitu lomba foto atau selfie. Dalam arti di sini semua anak-anak, misalnya satu rumah ada 3 anak, itu bisa diikutkan satu. Yang penting dengan beda pose maupun beda pakaian atau beda aksesoris yang digunakan. Dalam sini saya buat temanya adalah tema kemerdekaan dan nasional. Terserah nantinya akan menggunakan tema-tema yang mana. Kemudian untuk area yang digunakan adalah rumah, sekitaran Klaster Alegria, dan di sini saya menganjurkan ataupun menginginkan kreativitasnya itu menggunakan bahan-bahan yang ada dari rumah seperti itu. Jadi mungkin kalau yang sudah ada pakaian adat ya silakan pakai pakaian adat. Misalnya yang belum mempunyai pakaian adat atau jangan memaksakan untuk menyewa ataupun membuat pakaian adat, tapi gunakan bahan-bahan yang ada untuk untuk berkreativitas menampilkan dari fotonya masing-masing. Selanjutnya ya ini sama seperti yang tadi, salah satu poin
untuk yang mewajibkan adat, kemudian anak-anak, kemudian keluarga itu dan dewasa. Untuk di keluarga ini saya hampir sama dengan Mbak Ani, dalam arti cuman beda namanya aja. Saya pengen ada nama event kehangatan keluarga untuk Indonesia, di mana hampir sama anak-anak, dalam arti foto full keluarga, dengan tema kemerdekaan dan nasional, dan juga di situ menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah tanpa perlu harus itu. Untuk selanjutnya adalah yang tadi saya bilang, event seremoni kemerdekaan. Di sana ada pertama event sharing kemerdekaan dirayakan di malam 17 atau tanggal 16. Kemudian untuk perayaan kemerdekaannya ini kita rayakan atau kita lakukan pada tanggal 17. Nah, kemudian untuk yang eksternal ini sangat membutuhkan fokus kita, kemudian kesadaran kita, dan juga kerja keras dari kita semua, baik secara fisik maupun non fisik, yaitu pemenangan kebersihan lingkungan. Yang di sini dari warga untuk warga dan oleh warga untuk semuanya. Yang pertama adalah ini rangkaian ya. Pertama adalah event alergia bergerak bersih lingkungan. Dalam arti, yuk kita adakan sebelum untuk rangkaian kemenangan ini, kita bersama untuk bersih-bersih, walaupun dalam arti selama ini udah ada tim pembersihan ya yang selalu membersihkan, tapi tidak ada salahnya. Kemudian yang kedua, event Semarak Umbul-Umbul Kemerdekaan, di mana kita mempercantik klaster kita akan pasang beberapa umbul-umbul di beberapa titik yang ada di klaster kita, terutama di daerah pintu gerbang seperti itu. Untuk selanjutnya, event alergia bergerak untuk pengesahan berjalan dalam salah satu strategi yang pengen saya mainkan untuk memenangkan lomba kebersihan lingkungan ini, dalam arti kita ada jalan dan batas-batasnya itu kita cat selang-seling, misalnya dengan warna merah putih satu klaster. Dalam arti itu akan saya jadi teringat ketika saya berada di kampung, hal seperti itu, semua jalan-jalan di kampung saya, itu dari jalan besar, jalan kecil, itu dicat menggunakan, bukan cat, itu kalau bahasanya kita tuh pijat ya, kapur, itu, untuk kemudian untuk yang terakhir yaitu event Merah Putih Berkibar Bulan Penuh. Jadi di mana nanti mungkin kebijakan dari pengurus dalam arti per 1 Agustus sampai 31 Agustus setiap rumah wajib mulai mengibarkan bendera merah putih. Seperti itu. Dan ketika kita seragam semuanya mengibarkan pada saat itu semua, satu kebanggaan kita sendiri, pride kita setelah keluarga kasar, kemudian ditambah untuk menambah mungkin poin kecantikan yang akan jadi penilaian oleh pihak lingkungan. Untuk kegiatan pemenangan kebersihan lingkungan ini, kita butuhkan partisipasi penuh dari semua warga sih, dalam arti itu. Kalau semuanya itu berpartisipasi, saya yakin kita bisa. Saya yakin kita menang, saya yakin kita tangguh, saya yakin kita sembuh. Itu yang kegiatan yang akan kita lakukan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan bergerak? Gitu kan. Oke. Kemudian ini adalah acara tentatif, dalam arti bisa dilaksanakan bisa enggak. Acara ini adalah acara mungkin dari bapak-bapak maupun ibu-ibu semua di sini akan teringat masa kecilnya menikmati perayaan kemerdekaan itu seperti apa. Ini yang akan coba saya bawa. Tapi misalnya ini ternyata dari pemerintah kita belum melonggarkan ataupun belum ada kebijakan, maka untuk yang
gitu. Dalam arti ini adalah acara darurat ketika nanti ternyata ada pelonggaran dan semuanya dan sudah diperbolehkan untuk berkerumun, tapi kita menggunakan protokol kesehatan dan juga untuk mengurangi kerumunan yang nanti ada tim untuk mengaturnya semua. Demikian presentasi dari saya yang agak mendadak ini karena kemarin saya isinya by tulisan, ternyata sore kemarin Mas RT baru bilang kalau bisa pakai presentasi yang lebih baik, makanya saya langsung atas waktu yang diberikan kepada saya. Kali lagi kalau bukan kita siapa lagi. Terima kasih. Siap. Oke Bapak Ibu, mungkin kita beri applause dulu ya, bisa pakai icon applause sebetulnya nih, atau mau langsung buka video, kasih thumbs up buat Mbak Ani ataupun Pak Imam. Ya, Mbak Ani dan Pak Imam, terima kasih atas pemaparannya, luar biasa. Itu ide-idenya sangat otentik dan berbeda. Saya pribadi, Pak Batiar resen ya Pak? Ya saya pribadi senang dan melihat bahwa konsepnya sendiri memang cukup unik nih. Baik Mbak Ani dan Pak Imam. Nah, mungkin bisa kita buka ya Pak Imam dan Mbak Ani bila mana ada warga yang di Zoom ini mau bertanya ataupun mau memberikan tanggapan oleh masing-masing konseptor. Siap. Oke, siap. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, saya dulu Mas. Boleh. Dari Teguh. Oke, silakan Mas Teguh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua warga Alegria dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kalau saya lihat dari jumlah peserta sekarang kurang lebih sekitar 25 orang ya untuk hari ini hadir di Zoom meeting ini. Mohon maaf saya nggak bisa nampilin gambar soalnya kebetulan lagi nyetir, jadi ya mungkin saya bisa monitor lewat gambar, lewat slide tadi presentasi. Terus terang saya cukup berbahagia lah, artinya saya lihat dari Mbak Ani dan Pak Imam dua-duanya menampilkan slide yang benar-benar niat gitu, nggak asal-asalan. Artinya semangatnya luar biasa lah untuk dua-duanya. Saya big applause lah untuk Mbak Ani dan Pak Imam. Kemudian dari slide ini saya coba beri masukan, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan lah untuk jika salah satu dari Pak Adi atau Pak Imam yang menang jadi Pimpro untuk kegiatan kali ini. Yang pertama itu saya pengen ngasih masukan kalau bisa time schedule-nya dibuat, time schedule-nya baik itu Mbak Ani atau Pak Imam. Jadi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu melakukan apa untuk masing-masing item kegiatannya. Nah, yang pertama time schedule, yang kedua SDM-nya, sumber daya manusianya. Maksudnya Mbak Ani dan Pak Imam kan nggak mungkin ngerjain itu semua sendiri kan. Nah, artinya akan butuh tim lah untuk ini semua. Nah, kira-kira butuh tim berapa orang, tampilkan jumlah orangnya berapa, masing-masing panitianya itu bertanggung jawab seperti apa gitu. Jadi bisa ditampilkan nanti mungkin ada paparan berikutnya, atau kalau seandainya dipilih salah satu yang jadi Pimpro untuk kali ini ya mungkin itu bisa ditambahkan. Kemudian yang ketiga itu biayanya, biaya untuk masing-masing, biaya untuk kegiatan itu berapa. Nah, jikalau misalnya uangnya cukup ya mungkin kita maksimalkan anggaran kas. Nah, kalau seandainya ada lagi urunan dari warga seperti apa, nah itu mungkin disampaikan saja. Yang keempat mungkin ini rewardnya, karena saya lihat ini kalau dari peserta Zoom ini aja kan cuma 25 orang, nggak nyampe 50% dari warga. Artinya saya belum melihat semangat yang luar biasa dari warga untuk menyambut kegiatan 17 Agustus ini. Nah, kalau harapan saya dengan adanya reward atau hadiah yang mungkin menarik ya itu bisa memacu mereka untuk lebih ramai lagi peserta yang ikut gitu. Kalau pesertanya ramai kan otomatis kan kegiatannya meriah. Mungkin dari saya itu dulu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, makasih Pak Teguh untuk mungkin ini bukan pertanyaan ya, saran sebenarnya. Iya, sorry, lebih saran. Lebih ke saran ya. Baik. Ya nanti di take note oleh Mbak Ani dan Pak Imam ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Mas Dadi nih, udah megang-megang mic kayaknya. Oke kok dua-duanya. Saya Oke. sudah respon Pak Imam, Pak. Iya Pak. Boleh saya cek? Iya boleh Pak Batiar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa peserta ini ya. Kalau saya sih nggak mau memilih. Kalau disuruh pilih dua-duanya ini. Ya, konsep-konsep yang ditawarkan satu kuat di teknisnya, ya terbaca jenis lombanya, satu kuat di konsepnya. Kalau bisa itu nggak usah dipilih, dua-duanya aja langsung bermusyawarah. Kemudian konsep itu ya. Tetapi ada beberapa poin mungkin yang perlu tambahan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Teguh ya, kalau bisa sampai dengan RAB-nya, rencana anggarannya sebagai tiap-tiap item itu. Kemudian yang kedua, munculkan juga konsep ketahanan, katanya kan ketahanan, bagaimana kita menghadapi COVID itu. Ada lomba-lomba semacam bagaimana kegiatan yang kira-kira itu dalam rangka menangkal COVID ini, misalnya lomba video bagaimana cuci tangan dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian orang kan mau menang ya, mau menang. Supaya menang kan mendekatkan materi yang dia sampaikan dengan kriteria lomba. Nah ini juga belum muncul. Kalau bisa nanti per item itu dibikin kriterianya, kriteria lombanya ya. Suara saya kedengaran jelas? Terdengar Pak. Nah, dibikinkan kriterianya. Nah kalau bisa ini dua konsepnya bagus semua, jadi dikombin aja, ketemu Mas Imam sama Bu Lovania, konsep itu dipadu-padankan, ya sudah dijalankan sebenarnya. Nah harapannya juga yang ketiganya itu kalau bisa juga ada kegiatan lomba internal yang mendukung eksternal, misalnya lomba kebersihan lingkungan rumah, nanti untuk mendukung. Kalau kita mengikuti lomba di tingkat RW, kita sudah ready gitu. Oke. Nah, itu mungkin beberapa masukan ya. Jadi sekali lagi kesimpulan saya ini mah nggak usah dipilih, dikombin aja. Dikombin aja Pak. Ya, karena satu kuat di konsep, satu kuat di konten ya. Konten. Ya. Ya, terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Batiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dadi tadi Mas, maaf Mas Dadi. Ya, saya tadi ada lomba visual ya, gambar buat anak-anak. Saya jump in deh, jadi kasih kriteria buat nanti yang menangnya. Nanti saya take notes aja. Oke, makasih Mas Dadi. Visual art teacher ya? Iya. Iya. 3 kategori ya, berarti untuk yang anak-anak 3-5 tahun, 4-6 tahun, sama 7 sampai yang mungkin berapa? Paling tua berapa sih anak-anak sini? Ada 13-14 tahun, 14 tahun ya. Sama dewasa. Asia 14 tahun Asia, baru ulang tahun dia. Iya. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, memberikan tanggapan ataupun masukan, silakan. Boleh kasih tambahan nggak? Boleh. Itu kalau ada anak-anak lomba nyanyi daerah gitu. Lucu ya. Tapi itu lucu juga sih.
Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, memberikan saran, silakan. Oke. Pak Batiar izin Pak. Ini kan karena memang tetap harus mengikuti polling nih Pak Batiar. Pak Batiar ya. Memang ya. Saya juga setuju betul seperti yang apa yang Pak Batiar katakan, bahwa satu kuat di konsep, satu kuat di teknis ya Pak. Nah, kalaupun memang harus dipilih gitu kan memang harus mengikuti polling ya Pak ya. Ya. Ya, gini mungkin Teh, nggak apa-apa di polling saja, tetapi harapan saya konsep ini kan saling menguatkan satu sama lain sebenarnya kan, hampir mirip-mirip lah. Nah, nanti misalnya kalau Pak Imam ini menang polling, diajaklah Bu Levonia untuk konsep Pak Imam itu direalkan seperti apa. Baik. Demikian juga sebaliknya gitu. Baik. Kan tangguh itu juga harus saling bersama-sama, berkolaborasi keduanya itu luar biasa. Kemudian yang kedua juga ketika nanti sudah ini berkolaborasi juga mulai kan udah lengkap nih ya, satu bapak-bapak, satu ibu-ibu kan. Jadi Bu Levonia bisa pendekatan ibu-ibu untuk partisipasinya, Pak Imam pendekatan ke bapak-bapak untuk partisipasinya. Udah lengkap nih, seperti dijodohkan ini untuk dijodohkan dalam pengertian ya, Bu Levonia udah gembira aja nih. Dalam bentuk konsep ya Pak. Dijodohkan untuk bagaimana menghidupkan Alegria ini supaya lebih meriah, lebih rukun, damai dan sebagainya. Ya Pak Imam nggak ada komentarnya nih. Monitor. Ya, gitu aja mungkin Pak Imam ya, Bu Levonia ya. Jadi harapan saya karena sayembara lomba, siapa yang terpilih nanti, kalau dua hal kan sama-sama bagus nih Pak Imam, Bu Levonia, di-combine aja nanti ya, Bapak Ibu nanti sebagai pimpronya ya, kami warga mah ngikutin aja. Betul. Ya. Kemudian nanti siapapun menang lewat RT nanti bisa mungkin sosialisasikan berikutnya lagi kalau sudah konsep ini sudah utuh disatukan satu sama lain sehingga nanti real pelaksanaannya itu bagus. Nah, terus yang satu tadi Pak Imam, buat Pak Imam nih. Siap. Kalau tadi kan ada warning itu lomba makan kerupuk dan sebagainya masa PPKM. Tapi saya tetap ada lomba itu tapi versi online, versi ini video. Saya melihat tahun yang lalu kayak pokoknya adalah video-video di Instagram tuh saya lihat tuh mereka merayakan 17 tahun versi keluarganya itu lomba ada makan kerupuk dan sebagainya gitu. Tapi divideokan kemudian ini. Nah, yang penting itu kan ya kejelasan kriteria penilaiannya supaya nanti fair mereka itu menang. Misalnya kalau RT kemarin kan like ya. Like Instagram. Tapi kalau Bu Levonia sudah pandangannya jauh ke depan, ada orang yang followernya banyak ya pasti menang itu ya. Tinggal di ini atau teman-temannya Instagramable semua ya udah pasti menang tuh. Nah, nanti kita bisa masukkan di Instagram tapi pollingnya lewat media polling yang lain gitu. Ya, betul. Pokoknya udah kalau kolaborasi Pak Imam dan Pak Levonia ini udah merdeka Alegria ini udah. Sip. Salam ngapak Pak. Orang ngapak ada ngapak. Sama ngapak. Orang ngapak orang enak pokoknya ini menurutku ya apa-apa. Nah, orang berdua orang kepenak juga ini. Nyambung. Oke, monggo silakan. Tadi ada lomba makan kerupuk. Biasanya kita bikin breakout room aja di Zoom. Nanti si orang tua masing-masing gantungin kerupuk masing-masing. Jadi kita join di link yang sama, tapi ntar kita breakout room nanti. Saya sama Irfan juga. Coba teknisnya.
Ya, ya. Kalau ini mungkin usul nih, kalau pokoknya jangan pakai media yang satu komunitas begini, biarkan mereka bebas itu divideokan. Fleksibel. Penting ada kita kasih kalau dia posting tuh kemana, itu udah jelas. Gitu. Oh, gitu ya. Kita bebaskan sehingga mereka itu bisa berkreasi. Kalau lu zoom lagi nanti kameranya mati, penilaiannya jelek dia nanti ya. Ya, ya. Gitu ya. Oke, versi yang ini aja. Nah, nanti kalau tatap mukanya pemenangan untuk seperti penutupan itu Pak Seremonial. Bilang, seremonialnya itu kalau PPKM masih jalan, kita nggak boleh ngumpul ya, kita zoom nanti merayakan pengumuman pemenang, ya, penyerahan hadiah. Ya. Simbolis misalnya Pak ya. Dan juga nanti Pak Imam bisa nanti teman-teman yang ini yang kira-kira donasi untuk ini kan bisa juga di hire ya, misalnya piala atau apa gitu. Yang penting kalau juara 1 dapat apa, juara 1 dapat apa, siapa tahu warga nih, saya juara 1 yang nanggung gitu. Baik, ya, Pak. baik. Ya, itu mungkin ya. Makasih Teh. Saya kebanyakan bicara jadi. Enggak apa-apa Pak Batiar, makasih. Oke, saya rasa cukup ya Pak Batiar, Bu Ani dan Pak Imam. Setelah ini saya share video recordernya dulu, kemudian 2 PPT, nggak lama berselang, mungkin kisaran 15-20 menit, agar warga itu melihat recordernya seperti apa, kemudian PPT-nya seperti apa. Pollingnya langsung dibuka ya Pak Batiar ya? Oke. Bentar, nambahin dikit Mas. Iya. Ya. Tadi kalau saya lihat dari Pak Imam kan dia udah mengakomodir dalam klaster Allegria dan eksternal untuk tingkat RW. Tapi sebaliknya dari Mbak Ani kan belum ada. Jadi kalau seandainya salah satunya menang, kalau Pak Imam udah clear lah, ada yang eksternalnya. Kalau seandainya Mbak Ani menang, berarti Mbak Ani harus siapkan juga untuk eksternal ya Mbak. Itu aja. Ya. Kasih. Ya. Ya, tambahan Teh. Jadi kalaupun ada nanti, kalau Mbak Ani menang tuh, kalau eksternal jangan versi baru lagi, jadi versi yang Pak Imam sudah sampaikan. dipakai sampai Ya, gitu ya. Ya. Jadi konsepnya ya udah nanti penanggung jawabnya kan Mbak Lepennya bisa memberikan kepada Pak Imam untuk meng-hire misalnya kalau konsep itu di eksternal itu ya. Oke, terima kasih, semangat, salam sehat semua. Ya. Kita tutup ya Bapak Ibu, terima kasih waktu dan kesediaannya bisa hadir. Senang sekali saya bisa silaturahim meskipun lewat Zoom. Ini juga inovasi pertama kita. Kita nggak bisa ketemu, tapi kita masih bisa silaturahmi via Zoom. Mudah-mudahan semua rangkaian ini bisa berjalan lancar ke depannya dan ya sukses lah, seperti yang diharapkan kita bersama misalnya. Amin. Amin ya. Mungkin sebagai penutupan, Mas Agus, silakan juga ditutup Mas dengan doa. Tadi kita mulai dengan doa, tutup dengan doa. Kemudian saya ngurus untuk recording dan PPT, silakan untuk di-share. Pollingnya juga. Baik, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi wasilah, dikuatkan dan diberkahkan lingkungan Allegria. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afan lisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi haqqi wasyri wan nuri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Pak RT, monggo kembali ke Pak RT. Ya. Oke, saya tutup acara diskusi sharing konsep Semarak HUT 76 Klaster Allegria. Bapak Ibu, tetap semangat, tetap
melakukan protokol kesehatan, tetap sehat, dan yang penting tetap happy ya. Jadi kita tunggu lomba berikutnya dan hasil polling yang akan insya Allah hari ini juga kita buka pollingnya dan ditutup pada Minggu, Pak. Pak Batiar, Minggu ya Pak, jam 8 ya Pak? Pak Batiar? Pak Batiar udah menghilang. Oke, ya. Itu Minggu jam 8 ya? Iya, jam 8. Jam 8 kita share ya hasilnya ya Pak ya? Iya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat. Tuti, sehat, Ti. Tuti, sehat Tuti. Ya, sehat ya. Pengajian pakai Zoom Ini lagi. nih. Ini akhirnya pakai akun pribadi saya, Pak. Oh, gitu. Tadi yang kantor udah pakai selesai 2:30, ya udahlah saya pakai deh. Mungkin Bapak Ibu yang mau meninggalkan izin lab juga nggak apa-apa, sudah dipersilakan. Atau mau ngobrol-ngobrol lagi Pak Batiar? Kangen nih kayak Pak Batiar nih. Iya. Ya Bu. Sehat. Alhamdulillah Pak RT Uti. sehat semua. Alhamdulillah Uti. Warga Aligia. Makasih Uti. Uti juga sehat sama Akung ya. Tuti, sehat, Ti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Pak, nanti saya usulkan ke tim Roni Pak, misalnya ada pengajian via online seperti waktu itu. Siapa? Ada Mas Agus kan langsung? Tuh Mas Agus sudah langsung mendengar kan? Dengar Pak. Ada dibicarakan dengan tim. Iya, oke Pak. Aku pernah masuk juga ke Pak Hamid itu. Kalau cari Zoom-nya mah gampang itu. Kalau cari pembicaraan juga gampang. Jamnya betul. Yang berbayar ada, yang tidak berbayar. Banyak yang tidak berbayar. Pembicaranya. Iya, iya. Nah, supaya kita nggak kering, udah kering pergaulan nih kita ya.